Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurihwani, NIM 2003015000066, kelas PJKRB. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hakikat daya tahan. Daya tahan atau endokrin ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut Sukardianto, daya tahan selalu berkaitan dengan durasi dan intensitas kerja. Semakin lama waktu latihan dan semakin tinggi intensitas aktivitasnya yang dilakukan seorang olahragawan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Sedangkan menurut Hussein Argasmista, ialah daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan, yang berarti daya tahan atau ketahanan tubuh merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi khususnya kemampuan daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Dan sedangkan menurut Sukardianto, daya tahan dalam dunia olahraga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama beraktivitas, yang memanfaatkan kemampuan daya tahan untuk mencegah kelelahan selama aktivitas tubuh berlangsung. Daya tahan anaerobik ialah daya tahan melakukan sebuah gerakan maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Half atau triplet menyatakan latihan anaerobik ditandai dengan latihan intensitas tinggi. Latihan anaerobik membutuhkan adenine trifosfate atau ATP yang diregenerasi dengan laju yang lebih tinggi cepat daripada sistem energi aerobik, termasuk latihan kecepatan, latihan interval, dan latihan lainnya. Selanjutnya yaitu kapasitas anaerobik dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas anaerobik laktik dan kapasitas anaerobik alaktif. Kapasitas anaerobik ialah sebuah proses memenuhi kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen otot agar menjadi sebuah sumber energi tanpa bantuan oksigen dari luar. Menurut pendapat Djoko Peki Irianto, anaerobik dapat dijelaskan sebagai suplemen untuk waktu yang cukup singkat bagi daya tahan aerobik. Sistem energi aerobik alaktif, yaitu kemampuan anaerobik alaktif adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan energi eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asal letak. Sedangkan sistem energi anaerobik laktik Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat atau menambahkan glikolis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk merestensa ATP.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem energi anaerobik laktif adalah sistem memerlukan adanya oksidasi atau oksigen. Yang kedua, yaitu indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Ada dua jenis dan gejala kelelahan. Yang pertama yaitu kelelahan otot dan yang kedua yaitu kelelahan umum. Yang pertama yaitu kelelahan otot. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melakukan sebuah aktivitas fisik atau waktu tertentu. Kelelahan otot ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Yang kedua yaitu kelelahan umum. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam melakukan aktivitas, dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu hakikat metode, dan yang keempat yaitu hakikat latihan. Hakikat metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Sedangkan hakikat latihan yaitu latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang bersikap teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan. Selanjutnya yaitu bagian A, prinsip-prinsip latihan. Ada 5 prinsip-prinsip dasar dalam latihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kombinasi latihan dan pola hidup. Yang kedua yaitu pilihlah latihan yang efektif dan aman. Yang ketiga yaitu pembebanan harus overload. Yang keempat yaitu prinsip kebalikan, dan yang kelima yaitu prinsip latihan jangka panjang. Bagian B yaitu komponen latihan terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama volume latihan, yang kedua intensitas latihan, yang ketiga densitas latihan, dan yang keempat kompleksitas latihan. Yang pertama yaitu volume latihan merupakan salah satu syarat untuk bagian atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Dan yang kedua yaitu intensitas latihan. Intensitas latihan didefinisikan sebagai tenaga yang dihasilkan atau pengeluaran energi pada waktu latihan per satu waktu dan kecepatan perkembangan latihan. Dan yang ketiga yaitu densitas latihan. Densitas latihan didefinisikan sebagai frekuensi atau distribusi selama sesi latihan atau frekuensi di mana seorang atlet melakukan serangkaian pengulangan kerja per unit waktu. Dan yang keempat yaitu kompleksitas latihan. Kompleksitas latihan mengacu pada keterampilan yang lebih kompleks dalam latihan. Yang kelima yaitu hakikat metode latihan terbagi atas 2, yaitu metode latihan menyerang dan metode latihan bertahan. Metode latihan menyerang adalah merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan. Yang kedua yaitu hakikat metode latihan bertahan adalah sepak bola gaya bertahan dengan memainkan latihan bertahan untuk tidak berkebobolan dari lawan, menjaga lawan masuk ke area pertahanan dengan memakai strategi yang baik.
Dan yang keenam yaitu hakikat permainan sepak bola. Menurut Tamboe, sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan dengan mengacu pada aturan pertandingan serta berusaha untuk memenangkan pertandingan dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan yang ketujuh yaitu sistem energi. Setiap bentuk aktivitas manusia yang memerlukan energi disebut dengan kerja. Kerja dapat bersifat karya dan kerja yang bersifat olahraga. Mungkin itulah sedikit pemaparan materi tentang hakikat, daya tahan,